Cita ya, kita mau beribadah. Kalau ibadah, semuanya pasti udah siap kan? Sudah mandi, sudah sarapan. Oke deh, semuanya duduk yang rapi, ditaruh dulu semua mainannya. Kita mau datang sama Tuhan. Kita sama-sama yuk, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan beri kami sukacita dan kesehatan. Kalau Tuhan kami mau mulai ibadah hari ini, Tuhan pimpin ya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kak Cincin, siapa di sini yang punya masa depan yang indah, yang cerah? Wah, aku dong Kak. Kita adik-adik semua ya. Juga kan? Iya, adik-adik semuanya punya masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan.
Masih capek nggak adik-adik? Ada yang udah capek belum? Pasti belum ya Belum Kak? Soalnya ya. masih semangat adik-adik Iya. kan? Oke, sekarang semuanya tadi udah ikut dancing? Udah nyanyi buat Tuhan Yesus? Sudah Oke, dong. sekarang adik-adik boleh duduk lagi. Boleh duduk. Oke, abis ini adik-adik kita mau sama-sama lagi memuji Tuhan. Kita mau memberikan hati kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Sikapnya yang baik. Gimana sikap yang baik? Lipat tangannya. Lalu tutup matanya. Kita mau sama-sama nyanyi lagu ini ya. Kalau adik-adik belum pernah, kita mau belajar bareng-bareng. Kita mau bilang, Tuhan kalau kita ini milik Tuhan Yesus. Kita ini adalah kesayangannya Tuhan Yesus. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku
matanya, kita mau sama-sama berdoa yang dipimpin oleh teman-teman. Tuhan Yesus yang baik, aku mau berdoa untuk bangsa ini dari Pak Presiden dan Wakil serta pejabat-pejabat lainnya. Kau berikan kesehatan dan kekuatan juga untuk teman-teman. Kau berikan kesehatan dan kekuatan dalam kepintarannya juga untuk kakak Get2 Kids. Kau berikan kesehatan dan kekuatan serta kau tambahkan lagi dan pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau sekali lagi menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah bernyanyi, kami sudah menari buat Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sifra, kamu nanti di acara pensi sekolah mau ikut lomba apa? Aku belum tahu sih. Kalau kamu ikut apa? Aku sih mau ikut lomba masak. Soalnya aku suka banget masak. Seru dong. Tapi aku masih bingung kalau mau ikut lomba apa. Kamu yakin? Kamu pasti punya talenta deh. Coba diinget-inget lagi, kamu bisanya apa? Sebenarnya aku suka nyanyi. Tapi aku tuh cuma suka nyanyi di kamar mandi. Aku malu kalau depan banyak orang. Kok gitu sih, kan kamu bisa nyanyi. Suara kamu pasti bagus kan? Ayo dong ikut lomba. Enggak deh, aku malu kalau diliatin banyak orang. Terus aku bisa gugup, aku grogi. Tapi kan ini buat membawa nama kelas, biar kelas kita menang. Ayo ikut. Enggak deh, kamu aja ya yang ikut lomba. Kamu kan udah mewakili kelas. Ya udah deh kalau gitu. Sekarang kamu ngapain? Gak ngapa-ngapain kan?
enggak. Ya udah kamu mendingan temenin aku mau belanja barang-barang buat lomba nanti. Wih, oke deh. Ayo let's go. Shalom adik-adik. Wah, siapa yang udah semangat untuk ikutin firman Tuhan hari ini? Angkat tangannya. Oke, kalau gitu adik-adik harus duduk yang rapi ya. Gak boleh lari-lari. Oke dek, balik lagi sama Kak siapa ini? Kak Iren. Hari ini adik-adik kakak akan membahas kisah tentang talenta. Ada yang tahu apa itu talenta? Coba angkat tangannya di rumah. Iya, good. Talenta itu apa sih? Talenta itu adalah bakat atau kemampuan yang diberikan sama Tuhan Yesus sejak kita lahir. Wah, berarti semua orang punya talenta dong Kak. Iya, semua orang pasti punya talenta yang berbeda-beda. Nah, sekarang kakak pengen tanya, adik-adik di rumah ada yang suka menari? Ada yang suka menyanyi? Atau ada yang suka masak, menggambar? Coba ada? Nah, itulah adik-adik yang disebut dengan talenta atau bakat. Kalau hal yang adik-adik suka tadi nih, adik-adik terus latih, adik-adik terus kembangin, itu akan menjadi talenta yang hebat. Kakak kasih contoh. Misalnya adik-adik suka memasak nih, terus adik-adik latihan nih dari rumah. Latihan dari kecil, adik-adik cari-cari resep di internet, terus adik-adik coba-coba di rumah. Mungkin mulai dulu masaknya untuk diri adik-adik, untuk mami papi. Terus nanti kalau udah enak, nanti adik-adik boleh ikut lomba lagi. Terus nanti kalau menang, siapa tahu suatu saat nanti adik-adik kalau adik-adik udah besar, adik-adik bisa jadi chef yang hebat, chef yang terkenal. Wah, siapa di sini yang suka masak? Coba angkat tangannya di rumah. Mau gak jadi chef yang terkenal? Pasti mau ya. Berarti adik-adik harus latih bakat tersebut. Kak, gimana ya? Aku suka menyanyi, tapi aku gak mau Kak kalau misalnya nyanyi di depan. Aku tuh malu Kak, aku tuh males deh. Udah deh aku kayak gini aja Kak, aku gak mau ngelatih bakat aku. Wah, kalau kayak gitu gimana ya adik-adik ya? Itu good gak? Enggak ya, sama kayak drama tadi sebelumnya. Ada Kak Cingcing sama ada Kak Zifra. Kak Cingcing sama Kak Zifra itu dia pengen pensi. Kak Cingcing bisanya apa tadi bakatnya? Bisa masak. Makanya Kak Cingcing ikut lomba masak. Berarti Kak Cingcing good gak? Good. Lalu tadi ada Kak Zifra juga. Kak Zifra tadi talentanya apa? Ada yang ingat? Iya betul, Kak Zifra tadi talentanya bernyanyi. Tapi Kak Zifra malu, Kak Zifra gak mau untuk nyanyi mewakili kelasnya di pensi, di lomba. Wah, sayang sekali gak adik-adik? Kalau kayak gitu nanti Kak Zifra bisa gak suaranya yang bagus, orang-orang tahu gak kalau suara Kak Zifra bagus? Enggak ya? Nah, sangat sayang kan adik-adik? Padahal adik-adik kalau misalnya adik-adik ada gak yang suka nyanyi di rumah? Ada? Nah, kalau adik-adik suka nyanyi, adik-adik bisa latihan nih di rumah. Nyanyi-nyanyi dulu sendiri di depan mami papi. Terus lama-lama nanti adik-adik kalau misalnya datang ke WFC Kids, adik-adik boleh nyanyi kesaksian dulu di depan. Terus nanti bisa juga adik-adik mulai dari melayani dulu di gereja, terus ikut lomba-lomba. Terus siapa tahu suatu saat nanti adik-adik pasti bisa jadi penyanyi yang hebat, penyanyi yang terkenal. Wah, siapa yang mau jadi penyanyi? Angkat tangannya. Pasti banyak ya, walaupun kakak nggak bisa lihat ya. Makanya itu adik-adik, oleh karena itu kita harus melatih nih apapun yang kita suka, apapun yang kita bisa. Kalau menggambar, mewarnai, semuanya itu harus dilatih. Nah, adik-adik, di Alkitab sendiri bilang kalau talenta itu adalah suatu hal yang berharga loh adik-adik. Dia tuh seumpama harta, seumpama uang. Ada kisahnya waktu itu di Alkitab tentang tuan yang memberi talenta ke 3 orang hambanya. Jadi ceritanya tuannya ini adik-adik, tuannya ini mau pergi.
Terus dipanggil deh 3 orang hambanya ini. Dipanggil hamba yang pertama. Hamba yang pertama dikasih 5 talenta oleh tuannya. Lalu tuannya bilang supaya hambanya ini mengusahakan talenta tersebut. Lalu pergilah hamba yang pertama. Terus selanjutnya tuannya panggil hamba yang kedua. Hamba yang kedua ini dikasih sama tuannya berapa talenta, ada yang tahu? Iya, hamba yang kedua dikasih 2 talenta sama tuannya. Lalu disuruh untuk mengusahakan talenta tersebut. Lalu hamba yang kedua ini langsung pergi lagi. Dan yang terakhir dipanggillah hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga ini dikasih sama si tuan 1 talenta. Nah, sama seperti hamba-hamba sebelumnya, tuannya ini bilang untuk mengusahakan talenta tersebut. Lalu pergilah hamba yang pertama ini. Lalu setelah tuannya ini pergi, kemudian balik lagi tuannya. Datang lagi tuannya dan memanggil 3 orang hamba tersebut. Dipanggil lagi nih hamba yang pertama. Lalu hamba pertama datang. Terus hamba pertama kasih laporan ke tuannya kalau 5 talenta yang tadinya tuannya udah kasih, udah dikembangin sama si hamba tersebut. Dari 5 jadi tambah 5 lagi. Berapa adik-adik 5 tambah 5? Iya betul, jadi ada 10 talenta. Oke, berarti hamba yang pertama good gak adik-adik? Good ya? Oke deh, hamba pertama selesai. Terus lanjut lagi dipanggil hamba yang kedua. Hamba kedua juga laporan ke tuannya kalau 2 talenta ini udah berhasil dikembangin tambah 2. Jadi 2 tambah 2 berarti jadi ada berapa talentanya? Ada 4, betul. Wah, berarti hamba yang kedua ini good gak? Good. Oke, hamba kedua juga good. Dan terakhir dipanggil hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga kasih laporan ke tuannya kalau wah, dia 1 talenta ini adik-adik gak dikembangin sama dia. Dia malah kubur di dalam tanah. Dia gak nurut sama tuannya. Dia gak mengusahakan talenta tersebut. Akhirnya tuannya ini bilang kalau hamba ini akan dimasukkan ke dalam kegelapan. Wah, serem gak adik-adik? Serem ya. Nah, dari cerita itu sama kayak kita semua adik-adik. Tuhan Yesus pasti udah ngasih kita setiap orang talenta yang berbeda-beda. Dan tugas kita yang dikasih talenta adalah harus melatih, harus mengembangkan talenta tersebut. Nah, kalau adik-adik rajin nih dikembangin talentanya, bisa loh nanti adik-adik jadi bertambah lagi talentanya. Contohnya, kalau adik-adik suka menggambar nih, adik-adik latihan terus di rumah menggambar. Nanti pasti adik-adik udah jago nih gambarnya, adik-adik jadi bisa mewarnai gambar adik-adik. Wah, jadi berlipat lagi kan talenta adik-adik kan. Nah, oke, kalau kayak gitu berarti adik-adik sekarang kakak mau nanya. Berarti adik-adik mau jadi hamba yang ke-1, ke-2 atau jadi hamba yang ketiga? Jadi hamba yang mana? Iya, yang 1 sama yang kedua ya adik-adik ya, yang mau mengusahakan talenta tersebut. Oke, sekarang kakak mau tanya sekali lagi. Siapa yang mau melatih bakat adik-adik? Angkat tangannya. Siapa yang mau rajin untuk melatih apapun yang adik-adik suka? Siapa? Oke deh kalau gitu. Oke, hari ini sekian firman dari kakak. Oke, Super Word of God kita hari ini kita ambil dari Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat. Sekali lagi ya, ada di kitab Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat. Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Halo teman-teman, nama saya Kiara. Saya akan menceritakan kebaikan Tuhan yang sudah Kiara alami. Kebaikan Tuhan yang sudah Kiara alami banyak sekali, tetapi yang paling khusus adalah waktu saya bayi, saya mengalami masalah lambung dan kaki saya juga. Sekarang
dan perut saya dan lambung saya sudah tidak sakit lagi. Kaki dan saya waktu berjalan sudah normal. Terima kasih Tuhan Yesus, you are the best. Bye-bye teman-teman. Oke adik-adik, kita sekarang sudah mau selesai. Tapi sebelum selesai, kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Harus dengan sungguh-sungguh ya. Kita mau bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami sudah selesai beribadah Tuhan. Kami juga sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapak, setiap firman yang diceritakan, setiap yang diberitakan oleh kakak bisa kami ingat dan kami lakukan di setiap harinya. Tuhan berkati setiap kami ya Bapak di dalam minggu ini, supaya minggu depan kami bisa sama-sama beribadah lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.